Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pembelajaran bahasa Arab. Jadi, pada pembelajaran bahasa Arab semester 2 ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang ada pada semester 1 kemarin. Jadi, pada semester 1 yang kemarin, kita sudah mengambil pembahasan tentang bilangan. Kemudian, kita juga sudah mengambil pembahasan tentang apa? Tentang al-adad wal ma'dud. Ya, kita sudah membahas masalah apa itu al-adad dengan apa itu al-ma'dud. Begitu pula kita sudah membahas tentang masalah muzakkar, muannas, mufrad dengan musanna. Ya, kenapa kita bahas muzakkar, mufrad, muzakkar dengan musanna? Ya, karena itu akan membantu kita untuk memahami pembahasan al-adad dengan al-ma'dud. Ya, sedikit kita akan murojaah pembahasan yang al-adad dengan al-ma'dud, muzakkar, muannas, mufrad, musanna. Al-adat itu apa? Kemarin kita katakan bahwasanya al-adat itu adalah apa? Al-adat itu adalah bilangan. Sedangkan al-ma'dud itu adalah kata yang terbilang yang biasanya datang setelah al-adat. Jadi, ketika ada kata satu siswa yang bertugas menjadi al-adat itu adalah satu. Sedangkan siswanya ini adalah al-ma'dud. Begitu pula dengan kata dua kamar, ya, dua kamar. Di sini ada satu kalimat yang terdiri dari dua kata. Kata dua ini disebut dengan al-adat, sedangkan kamar ini disebut dengan apa? Al-ma'dud. Begitu juga dengan kata-kata 3 hari. Ya, 3 hari, tiganya ini sebagai al-adat, sedangkan hari ini sebagai al-ma'dud, ya, begitu. Dan kita juga sudah bahas kemarin muzakkar dengan muannas. Ya, muzakkar itu adalah apa? Muzakkar itu adalah kalimat yang menunjukkan laki-laki. Sedangkan muannas itu adalah kalimat yang menunjukkan perempuan. Bagaimana ciri-cirinya kemarin? Ciri-cirinya itu adalah apabila dia muzakkar, maka dia menunjukkan laki-laki atau tidak berakhiran tak marbutoh di akhir kata. Misalnya kata-kata apa? Kata-kata khidaun yang artinya sepatu. Ya, dia itu sebagai apa? Muzakkar atau muannas? Dia ini sebagai muzakkar. Karena kenapa? Karena akhirannya adalah bukan huruf tak marbutoh melainkan huruf hamzah. Nah, begitu pula dengan muannas. Muannas itu adalah setiap kata yang bernamakan perempuan itu adalah muannas, dan setiap kata yang berakhiran tak marbutoh maka itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan muannas. Contoh katanya apa? Mistorotun. Mistorotun. Ini muzakkar atau muannas? Ini adalah kata muannas. Kenapa Ustadz katakan ini muannas? Karena dia memiliki tak marbutoh di akhirnya. Ya. Kemudian yang kita bahas juga kemarin itu adalah pembagian isim menurut jumlahnya. Ada isim mufrad yang menunjukkan satu. Kitabun, ini namanya isim mufrad. Ya. Ini namanya isim mufrad. Ada namanya musanna yang menunjukkan dua. Gimana caranya mengubah mufrad ke musanna? Tinggal ditambahkan alif dan nun. Kitabani. Ya, ada namanya isim jamak, yaitu isim atau satu kata yang menunjukkan lebih dari dua. Ya, tapi biasanya diingat cara mengubah mufrad ke musanna bagaimana? Dengan menambahkan alif dengan nun. Kitabun ini adalah mufrad yang menunjukkan satu buku. Kitabani ketika ditambahkan alif dan nun maka ini menunjukkan dua buku. Ya, paham sampai sini ya?
Baik, kalau kita sudah paham sampai situ, kita akan beralih ke cara menerjemahkan kalimat al-adad wal ma'dud. Baik, untuk kita menerjemahi kalimat al-adad wal ma'dud, kita di sini akan bagi menjadi tiga pertemuan. Ya, pertemuan yang pertama kita akan menerjemahi bilangan satu, pertemuan kedua bilangan dua, pertemuan ketiga bilangan di atas dua. Tapi sekarang adalah kita akan menerjemahkan kalimat satu saja dulu. Ya, pada pertemuan selanjutnya kita akan menerjemahi bilangan dua, ya, dan kalimat dan bilangan tiga ke atas, ya, kita akan terjemahkan pada pekan-pekan selanjutnya. Ya, kita akan mulai. Jadi untuk bilangan 1 sampai 2 itu memiliki rumus al-adad, al-ma'dud, kemudian al-adad. Bagaimana maksudnya ini Ustadz? Maksudnya adalah ketika kita ingin menerjemahkan misalnya satu kitab, ya, satu kitab, ya, ketika kita ingin menerjemahkan kata-kata satu kitab. Jadi ini adalah al-adad, ini adalah al-ma'dud. Ya, ini adalah al-adad, ini adalah al-ma'dud. Jadi ketika kita ingin menerjemahkan ini, yang kita sebut terlebih dahulu adalah al-ma'dud. Yang bertugas sebagai al-ma'dud di sini apa? Kitabun. Ya, kitab. Berarti bahasa Arabnya kitab apa? Kitabun. Ya, kitabun. Kemudian baru kita sebutkan al-adatnya. Al-adatnya di sini apa? Satu. Nah, di sini ada kata satu untuk muzakkar dengan satu untuk muannas. Mana yang kita pilih, untuk muzakkar atau untuk muannas? Karena kitabun ini adalah muzakkar, maka yang kita pilih satunya untuk muzakkar. Kitabun wahidun. Begitu ya. Contoh yang lainnya, ketika kita ingin menerjemahkan satu apa ya? Satu tas, ya, satu tas. Ya. Nah, ini ketika kita ingin menerjemahkan satu tas, maka yang kita sebut terlebih dahulu apanya? Tasnya, al-ma'dudnya dulu. Apa bahasa Arabnya? Haqibatun. Haqibatun. Baru kita sebut apanya? Baru kita sebut satunya, ya. Satu yang mana kita pakai? Ya, tentu satu yang kita pakai adalah satu untuk muannas, yaitu wahidatun. Ya, haqibatun wahidatun. Ya, haqibatun wahidatun, satu tas. Ya, kenapa kita pakai wahidatun? Karena haqibatun ini adalah muannas, ya. Bilangannya akan berbentuk muannas apabila al-ma'dudnya muannas. Al-adad akan berbentuk muannas apabila al-ma'dudnya muannas. Begitu ya. Kita akan bahas lagi contoh yang ada pada buku. Coba lihat di halaman selanjutnya. Ya. Perhatikan pada halaman selanjutnya. Ya. Di sini kita akan coba menerjemahkan satu pulpen. Ya, jadi ingat rumusnya apa? Al-ma'dudnya terlebih dahulu, kemudian al-adatnya, ya. Satu pulpen yang bertindak sebagai al-ma'dud di sini siapa? Pulpen. Kemudian satu ini adalah al-adat. Berarti yang terjemahkan dahulu adalah pulpen. Pulpen bahasa Arabnya adalah qalamun. Ya. Sedangkan satunya ini kita pakai yang muzakkar atau yang muannas? Kita pakai yang muzakkar, yaitu kata-kata wahidun. Kenapa kita pakai yang muzakkar? Karena qalamun ini adalah muzakkar. Ketika al-ma'dudnya muzakkar, maka al-adatnya juga harus muzakkar. Contoh yang kedua, satu penggaris. Ya, jadi yang kita sebut apanya dulu? Penggarisnya. Bahasa Arab dari penggaris apa? Mistaratun. Terus baru kita sebut satunya. Ya, satu bahasa Arabnya apa? Untuk penggaris ini
satu yang kita gunakan adalah satu untuk muannas. Kenapa kita gunakan satu untuk muannas, Ustadz? Karena mistorotun ini muannas. Karena mistorotun ini muannas, maka kata satu yang digunakan adalah muannas, yaitu wahidatun. Ya, di sini wahidun kita gunakan karena apa? Karena qalamun ini berbentuk muzakkar. Satu ulangi lagi, setiap bilangan itu akan mengikuti al-ma'dud, yaitu al-adad akan mengikuti al-ma'dud. Ya. Baik, untuk pembahasannya cukup sampai sini dulu. Untuk menguji kepemahaman kalian, silahkan kalian sekarang kerjakan halaman 6, halaman 16. Ya, halaman 16. Baik, saya carikan dulu pada halaman 16 yang ini. Yang latihan 4, halaman 16. Jadi, silahkan dikerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Ya, silahkan apabila ada pertanyaan bertanya kepada Ustadz. Apabila masih ada yang belum dipahami atau karena ada uzur atau segala macam, tanyakan kepada Ustadz. Ataupun kalian sudah tidak ada lagi file bukunya, silahkan ditanyakan ke Ustadz juga apakah masih ada. Nanti Ustadz akan usahakan untuk mengirimnya. Ya, jadi tugas kalian ada halaman latihan 4 pada halaman 16 kalau tidak salah ini. Jadi kalian terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Arab. Yang kalian terjemahkan adalah bilangan satu saja. Ya, bilangan satu saja. Karena memang yang kalian pelajari pada pekan ini cuma bilangan satu. Adapun dengan bilangan 2 maka itu adalah untuk besok atau minggu depan. Enggak. Baik, mungkin cukup sampai sini aja dulu untuk pembahasan bahasa Arab kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini jangan lupa dikerjakan di buku tulis, kemudian difotokan, kemudian kirimkan ke WA Ustaz.